Halo Bu, aku udah selesai olahraga nih. Oh iya, sehat terus ya Mas Rafael. Ya Bu, oh iya kan hari ini ada ibadah gizi. Aku tak menyapa teman-teman dulu ya Bu. Ya. Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah Junior Church Online TV Ikron Pilis. Apa kabar kalian? Ya pastinya luar biasa. Pada minggu ini tema ibadah kita adalah semangat berjuang. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa bersama-sama. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau telah memberi kesempatan kami untuk beribadah bersama meski secara online. Tuhan Yesus, berilah kami kemampuan untuk menyerap firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Kita menyanyikan sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sama-sama yuk kita nyanyikan biar Tuhan yang selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk adik-adik tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Tuhan bimbing kami supaya kami boleh belajar tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, udah siap mendengar firman Tuhan kan? Kalau udah siap, ayo kakak minta adik-adik semuanya untuk duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwa di bulan ini kita berbicara mengenai seri cita-cita. Nah, kakak percaya bahwa adik-adik semua di sini memiliki cita-cita. Dan di minggu pertama kemarin kita sudah tahu bahwa ada 5 langkah mencapai cita-cita. Yang pertama, kita harus melupakan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu adik-adik. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus semangat berjuang. Yang keempat, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang kelima, kita harus menantikan waktu Tuhan. Nah, karena minggu ini minggu ketiga, jadi Kak Nina mau menyampaikan yang ketiga adik-adik, yaitu tentang semangat berjuang. Nah, sebelumnya kita buka dulu yuk ayat emas kita hari ini. Ayat emas kita hari ini ada di Amsal 18 ayat 14. Sama-sama Amsal 18 ayat 14. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?
Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, di ayat Alkitab ini dikatakan bahwa orang yang bersemangat itu bisa menanggung penderitaannya, adik-adik. Maksudnya, kita kalau memiliki masalah, kita kalau memiliki beban hidup, kita memiliki penderitaan mungkin. Tapi kalau kita semangat, kita bisa memiliki kekuatan untuk menanggung masalah itu, penderitaan itu, musibah itu. Contoh nih, orang yang nggak memiliki semangat hidup, orang tersebut akan mudah sekali frustasi, akan mudah sekali bahkan untuk bunuh diri. Karena dia kehilangan harapan, kehilangan semangat hidup, adik-adik. Nah, kakak di sini bilang bahwa semangat itu sangat penting sekali untuk bisa mencapai cita-cita. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 17 yang mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa jika iman tanpa perbuatan itu mati. Sama seperti halnya cita-cita kita. Kalau cita-cita kita tidak disertai dengan perbuatan, dengan semangat, berjuang, tidak ada usahanya, tidak ada hasilnya, adik-adik, nol. Ya, contoh nih, kalau kalian mau jadi dokter, tapi kalian nggak mau belajar, nggak mau berusaha, kira-kira bisa menjadi dokter nggak? Nggak bisa ya. Contoh lagi, kalau mau jadi atlet sepak bola yang hebat, kalau disuruh latihan, alasannya capek, alasannya males. Kira-kira bisa menjadi atlet sepak bola yang hebat gak? Nggak bisa ya. Nah, contoh lagi nih, kakak punya contoh yang gampang. Nah, waktu adik-adik naik sepeda, terus adik-adik tujuannya mau ke sekolah, tapi adik-adik gak mau, capek mengayuh sepeda itu. Kira-kira sepedanya dan adik-adik bisa sampai ke sekolah nggak? Nggak bisa ya, sepedanya dan adik-adik pasti akan tetap di tempat. Tidak ada pergerakan, tidak ada langkah untuk maju ke depan. Dan jadinya tidak bisa sampai ke sekolah. Nah, seperti itulah adik-adik kalau kita memiliki cita-cita tapi kita tidak ada semangat untuk berjuang. Nah, di sini Kak Nina ada satu cuplikan video. Ayo kita sama-sama lihat yuk.
di cuplikan tadi kita sama-sama belajar dari seekor anjing yang bernama Pip. P-I-P, Pip. Nah, anjing ini ingin masuk ke sekolah anjing adik-adik. Sekolah anjing ini untuk melatih anjing-anjing supaya bisa menjadi pemandu bagi orang yang tunanetra. Orang tunanetra itu adalah orang yang nggak bisa melihat adik-adik, orang yang buta. Nah, di sekolah ini Pip masuk di hari pertama saja dia bisa melihat bahwa dia adalah anjing yang paling kecil di antara anjing-anjing lainnya. Tapi apakah Pip patah semangat? Apakah Pip merasa minder? Tidak, justru Pip adalah anjing yang paling semangat di kelasnya. Meskipun dia sering gagal dalam latihan, meskipun dia sering dimarahi sama gurunya, dia tidak patah semangat adik-adik. Dia terus belajar, dia terus berlatih untuk bisa menjadi pemandu bagi para tunanetra. Nah, pada saat hari ujian, Pip yang sudah berlatih, yang sudah semangat, yang sudah sering belajar, dia tetap saja gagal adik-adik. Dan bahkan dia dikeluarkan dari sekolahnya. Nah, tapi apa yang dilakukan Pip? Dia tidak patah semangat. Dia tetap semangat dalam menjalankan tujuannya. Tujuannya apa tadi? Dia ingin menjadi pemandu tunanetra atau orang buta. Nah, pada saat itu dia melihat ada orang buta yang terjebak dalam kondisi yang bahaya. Nah, akhirnya si Pip melakukan tindakan, dia menolong orang buta itu berkat dari latihannya dia di sekolah adik-adik. Jadi dia lari dan menuntun orang buta tersebut mencari tempat yang aman. Nah, setelah itu guru-gurunya melihat Pip bahwa Pip memiliki usaha yang bagus, semangat yang bagus, dan memiliki hati yang tulus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Pip akhirnya diberikan penghargaan dari sekolahnya menjadi pemandu tunanetra yang hebat. Nah, kakak juga nih ada satu contoh tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari. Siapa sih yang nggak kenal sama Rasul Paulus? Nah, Paulus ini dan rekannya bernama Silas, dia pernah dipenjara. Nah, meskipun dia tidak melakukan kesalahan, dia hanya difitnah adik-adik karena dia memberitakan firman Tuhan. Nah, pada saat dia penjara, mereka sering disiksa, didera, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Bahkan mereka diletakkan di penjara yang paling dalam, di dalam sel itu. Nah, setelah itu apa yang mereka lakukan? Mungkin pada saat itu mereka merasa lapar, haus, tubuhnya mereka merasa kedinginan, kesakitan. Tapi mereka patah semangat gak? Enggak loh, mereka malah semakin semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan di Alkitab bahwa Paulus dan Silas memuji Tuhan sampai suaranya kedengaran di antara para tahanan yang lainnya. Karena itu Tuhan memberikan mereka pertolongan yang ajaib sehingga mereka bisa keluar dari penjara. Nah, bahkan setelah mereka keluar dari penjara, mereka tidak kapok loh memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap semangat memberitakan firman Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menjaga mereka. Nah, dari dua kisah ini, dari kisahnya Pip, kisahnya Paulus, dan kisahnya Silas ini, kita sama-sama belajar bahwa apapun cita-cita kita, apapun tujuan kita, apapun masalah hidup kita, tantangan hidup kita, kalau kita sama-sama belajar, kita saling menguatkan, kita terus berlatih, kita sabar. Nah, kita tidak pantang menyerah, kita memiliki semangat juang yang tinggi. Kakak yakin dan percaya kita semua pasti bisa melewati masalah-masalah kita, melewati kesulitan hidup kita, bahkan kita bisa mencapai cita-cita kita adik-adik di suatu hari nanti. Nah, mulai hari ini kita sama-sama semangat yuk.
untuk mencapai cita-cita kita. Kakak percaya apapun yang menjadi cita-cita adik-adik, kerinduan adik-adik, kalau kita semua semangat, kita tetap berjuang, kita tidak pantang menyerah, dan tentunya kita tetap mengandalkan Tuhan, kakak percaya kita semua pasti akan bisa mencapai cita-cita kita. Yuk semangat! Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang memiliki semangat berjuang dalam kami belajar, mencapai tujuan maupun cita-cita kami. Tuhan, kami mau tetap berjuang dan juga berusaha meskipun kami mengalami kesulitan ataupun tantangan. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti bisa, karena kami mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang mau menolong kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, jalan keluar dan juga kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat, penyertaan dan juga perlindungan Tuhan atas kami dan juga keluarga kami. Tuhan pakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.